Hai, perkenalkan nama saya Mada Rizka Bonsele. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan penyakit akibat kerja pada pekerja menjahit. Yang pertama adalah terkait dengan penyakit akibat kerja. Seperti kita ketahui bersama bahwa penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang berikutnya adalah industri garmen atau menjahit. Di Indonesia, industri garmen masih merupakan andalan industri nasional dalam menghasilkan devisa negara. Para pekerja di industri garmen mendapat paparan potensi bahaya yang dapat mengganggu kesehatan para pekerja. Yang berikutnya adalah bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, terdiri atas 5 bagian. Yang pertama bahaya biologi yang terdiri dari bakteri, virus, jamur, binatang, dan tanaman. Yang kedua adalah bahaya kimia terkait dengan bahaya beracun dan berbahaya atau radioaktif. Yang ketiga adalah bahaya fisik. Di dalamnya terdapat tekanan, suhu, kebisingan, dan cahaya. Yang keempat adalah bahaya ergonomi. Di dalamnya terdapat postur, gerakan berulang, pengangkutan manual. Dan yang terakhir adalah bahaya psikologi terkait dengan stres dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan mengambil bahaya, yaitu bahaya biomekanik pada pekerjaan menjahit. Yang berikutnya, masalah ergonomi di industri garmen sangat berkaitan dengan posisi postur tubuh dan pergelangan tangan dan sebagainya. Pekerjaan di bagian menjahit memerlukan koordinasi gerakan postur tubuh dan pergelangan tangan yang baik dan konsentrasi yang tinggi. Dalam industri ini juga gerakannya dilakukan secara berulang-ulang pada hanya satu jenis otot, sehingga sangat berpotensi menyebabkan cumulative trauma disorder atau CTD dan repetitive strain injuries atau RSI. Penyakit yang saya ambil yaitu terkait dengan cumulative trauma disorder. Penyakit ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh faktor resiko kerja postur janggal, beban, frekuensi, dan durasi yang bersumber dari pekerjaan seperti nyeri leher, nyeri pinggang bawah atau low back pain, rasa baal pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis yang disertai dengan nyeri terbakar pada malam hari. Selain itu, kekakuan, lemah, dan nyeri saat tangan digunakan yang dikenal dengan nama carpal tunnel syndrome. Penyakit ini timbul karena terkumpulnya kerusakan-kerusakan kecil akibat trauma yang berulang yang membentuk kerusakan yang cukup besar dan menimbulkan rasa sakit. Hal ini sebagai akibat penumpukan cedera kecil yang setiap kali tidak sembuh total dalam jangka waktu tertentu, yang bisa dalam jangka waktu pendek dan juga dalam jangka waktu lama, tergantung dari berat ringannya trauma setiap hari yang diekspresikan sebagai rasa nyeri, kesemutan, pembengkakan, dan gejala lainnya. Yang berikutnya adalah gejala CTD, biasanya muncul pada jenis pekerjaan seperti menonton, sikap kerja yang tidak alami, penggunaan atau pengerahan otot yang melebihi kemampuannya. Yang berikutnya adalah faktor resiko dari CTD, yaitu sikap tubuh yang tidak alamiah pada saat bekerja, misalnya pada saat memegang handle, frekuensi ketika melakukan gerakan dengan sikap yang tidak alamiah, dan durasi waktu pada saat bekerja dengan posisi yang tidak alamiah merupakan faktor risiko terjadinya keluhan pada tangan. Yang berikutnya adalah pencegahan dari penyakit CTD. Salah satu upaya pencegahan terhadap penyakit cumulative trauma disorders yaitu perancangan kursi dan meja yang ergonomis, hendaknya disesuaikan dengan ukuran tubuh tenaga kerja. Pengukuran antropometri merupakan faktor penting yang harus dilakukan dalam mendesain meja dan kursi belajar di tempat menjahit. Menggunakan meja dan kursi yang disesuaikan dengan postur tubuh yang tepat lebih penting untuk para pekerja daripada orang yang dewasa, karena pada usia muda ini kebiasaan duduk yang buruk sejak dini.
Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya.